Ya, terima kasih sudah singgah di channel Terang Dalam Kegelapan. Dan saya ingin mengomentari beberapa saudara yang sharing pengalamannya. Dan saya komentari secara cepat saja. Mungkin lain kali dalam pembahasan yang lebih detail. Tapi terima kasih sudah mau sharing pengalaman yang dialami berkaitan dengan video ini. Ya, jadi video kaget lihat setan, kemudian lalu bagaimana reaksimu. Oke, sekarang kita mau baca komentar-komentarnya. Ya, uh, komentar yang pertama dari Kocak Lucu. Ya. Saya sudah sering diganggu malam hari. Jantung saya berdebar dengan cepat, dengan sendirinya, dan ada botol yang dijatuhkan di kamar mandi. Puji Tuhan dia sudah tidak mengganggu lagi, tapi trauma gangguannya dia masih tertanam pada diri saya. Ya, jadi kalau melihat user ini, sering diganggu setan itu masalah besar. Itu masalah besar. Karena normalnya seharusnya kita tidak sering diganggu setan. Ya, banyak faktor yang bisa membuat kita menjadi sering diganggu setan. Ya, itu uh, saya saya belum jelaskan mungkin ya. Ya, kemudian jantung berdebar ya. Jadi efek dari diganggu oleh setan itu ke jantung. Nah, karena ada botol yang dijatuhkan di kamar mandi. Ya, jadi setan main geser ya. Dijatuhkan ya. Ada barang-barang yang bergerak di kamar mandi. Nah, ini sangat mengganggu ya. Apalagi ini malam hari. Puji Tuhan, dia sudah tidak mengganggu lagi, tapi trauma gangguannya dia masih tertanam pada diri saya. Ya, saudara Kocak Lucu, ini yang setan mau, yaitu mengganggu, kemudian meninggalkan bekas gangguan atau trauma. Trauma ini salah satu tempat yang paling baik untuk setan ya, untuk dia bisa masuk mengganggu kita. Nah, jadi saya melihat dalam bagian ini, diserang malam hari itu problem. Sering ya. Setan juga memilihnya malam hari. Nah, maka puji Tuhan sekarang sudah tidak serangan, tetapi pastikan bahwa uh, tidak ada sesuatu yang membuat setan itu menyerang kita. Ya. Pasti ada. Setan tidak akan menyerang tanpa alasan. Pasti ada. Ya. Bisa itu perbuatan kita, bisa itu dosa kita, bisa itu barang-barang yang ada dalam rumah kita yang kita tidak sadari. Nah, itu sangat bisa membuat setan menyerang. Jadi harus berjaga-jaga, berhati-hati. Oke, kemudian komentar yang kedua. Dari Altara Fishing Indonesia. Rumah saya semenjak orang tua saya meninggal, jarang didiami atau ditiduri. Jadi kosong ya. Kecuali akhir-akhir ini karena usaha saya lagi jatuh, saya terpaksa pulang kampung. Setiap tidur di rumah saya di kampung, saya diteror terus setiap hampir jam 12 malam. Pasti terbangun dan mendengar suara mengerikan rintihan. Nah, ini saya bahas dulu ya. Jadi rumah jarang ditinggali, dan kemudian ketika ditinggali, setannya bekerja. Ya, jadi memang ada fenomena ya. Rumah yang jarang tinggal itu lebih angker ya. Situ akhirnya setan tinggal. Jadi sangat tergantung yang punya rumah itu siapa dan siapa yang tinggal di situ. Nah, kalau anak Tuhan yang tinggal, setan tidak berani ya. Tapi kalau orang yang kompromi dengan setan ya akhirnya bisa diganggu. Nah, maka setiap jam 12 malam itu di teror. Wah, ini sangat tidak nyaman ya. Diteror setiap jam 12 malam sama setan. Dan lanjutannya, malam Jumat kemarin saya hardik dalam nama Tuhan Yesus, langsung berhenti suaranya. Nah, ini yang penting. Menghardik dengan iman, jangan takut, ini penting sekali ya. Jadi saudara Altara Fishing Indonesia sudah tepat ya, hardik ya. Kalau hardik itu bersuara dengan tegas. Nah, tetapi ada masalah berikutnya. Tapi saya masih takut dan agak kapok tidur di rumah lagi. Nah, jadi kita harus gini ya. Kita hardik setan itu bukan karena kita takut.
Nah, masalah takut dan tidak takut itu tergantung sekali pengertian dan pemahaman kita tentang kuasa kegelapan dan kuasa Tuhan yang dalam diri kita. Kaget itu biasa, tapi takut jangan. Ya, dan di sini ditulis, tapi saya masih takut dan agak kaput di rumah lagi. Nah, ini harapannya jangan. Yang kaput itu harus setan, bukan kita. Kalau kita yang kapok, kita yang takut, kita yang tidak gelisah di tempat kita sendiri, itu berarti ada yang salah. Ya. Ini perlu diperbaiki. Ya, jadi ini problem yang terjadi dan saya harap tidak takut lagi. Ya, kaget itu boleh. Ya. Nah, ini banyak ya. Saya akan buat video satu, bagaimana reaksi yang tepat untuk ketika kita berhadapan dengan setan, kita diganggu setan, dengar suara ini dan suara itu. Ya. Nah, ini sangat penting sekali. Oke, kemudian dari Salmon K89 Sali. Saya akui sejak kecil sudah memang boleh nampak ya gambar-gambar itu diganggu berkali-kali. Disakiti berkali-kali dengan cara sakit yang pihak hospital pun tidak dapat detek apa sakit yang saya alami. Nah, ini mencurigakan ya. Kalau tidak bisa dideteksi. Asal tidur selalu ketindian. Wah, ini tanda-tanda. Sambil nampak kehadiran sok setan yang kebanyakan bertanduk, berbadan tegap, separuh binatang berbulan, wajah mereka itu bermacam-macam jenis hodoh lagi. Mimpi buruk. Ya, ini sangat buruk ya. Melihat setan baik mimpi maupun atau ini mimpi ya. Ya, baru mau tidur ya, selalu ketindian. Sikat rambut, nampak wajah di depan cermin sendiri. Apa ini? Pandai. Jadi hodoh. Oh, jadi waktu lihat lagi sisir rambut, di cermin wajahnya berubah. Wah, ini problem ini. Tapi itu pengalaman masa lalu saya ya. Jadi saya harap sekarang tidak lagi ya. Sebab masa itu saya hanya Kristen suam-suam kuku. Ya, ini kuncinya ya. Saudara Sali ya. Kunci kenapa kita sering diganggu setan adalah karena kita suam-suam kuku itu salah satu problem. Bukan kunci, problemnya. Semua itu berlangsung-langsung hilang dari diri saya sejak saya rajin baca Alkitab. Amin. Baca dari mula sampai akhir ya. Ini kayaknya saudara kita dari Malaysia ya. Rajin berdoa dan fokus hanya kepada Yesus Kristus. Betul sekali. Kita sering kalah, kita sering diganggu setan itu karena kita fokus pada diri kita. Fokus pada ketakutan kita. Ya. Kalau kita fokus sama Tuhan, dan Tuhan itu ada dalam diri kita, ceritanya beda. Dan apa yang saya pernah lihat semua itu dulu sudah hilang, puji Tuhan. Sebab saya berdoa minta Tuhan tutup itu, sixth sense, atau kalau orang bilang itu anak indigo. Ya, ini sekarang banyak ya, fenomena anak indigo, dan itu bisa hilang. Ya. Itu bukan gift dari Tuhan. Ya, itu adalah problem dengan kuasa kegelapan. Thanks my Lord, amin. Sekarang saya happy dapat menjalani kehidupan normal seperti biasa, haleluya, amin. Ya, ini menarik sekali ya komentar dari atau cerita ya dari Salimun ini ya. Puji Tuhan ya untuk saudara Sali bisa mengalami kelepasan. Ya, kita semua harusnya mengalami begitu, saudara-saudaraku. Kita tidak hidup di bawah gangguan atau tidak hidup di bawah ketakutan, trauma itu seharusnya tidak begitu ya. Nah, saya harap siapapun yang mendengar ini akhirnya boleh menerima kelepasan ya daripada semua gangguan setan, baik yang dari luar maupun yang ada kadang-kadang merasuk dalam diri kita. Oke, kita lanjut. Sekarang dari Kusmiadi ya. Respon setelah maaf. Sorry. Oh ya, kelewatan mana dia. Ya, oke, pencet tadi. Ya, Kusmiadi. Respon setelah kaget, kita langsung melawan atau menguji lebih dahulu untuk mengenali fenomena itu. Ya, saya sudah balas di sini. Video menyusul. Ya, saya sedang susun bagaimana setelah kita kaget. Apa respon kita? Apa kita uji dulu? Apa kita langsung lawan? Untuk kita bisa mengatasi kalau itu memang kuasa kegelapan ya. Tunggu videonya keluar sebentar lagi, Saudara Kusmiadi. Lalu kemudian ada dari Pak Pendeta Marudut Siotang ya, Horas Bapak. Efesus 6 ayat 12, jangan-jangan diabolosnya sudah terstruktur mengganggu manusia Pak Pendeta. Ya, yang pertama saya balas apa di sini? Sangat terstruktur ya Pak Pendeta. Yang pertama saya bukan Pak Pendeta, saya bukan pendeta ya, tidak ditabiskan menjadi pendeta. Saya pelayan Tuhan. Ini kalau masalah struktur, setan nomor 1. Ya, dia sangat terstruktur, sangat rapi pekerjaannya, dan dia tidak tidur, tidak perlu tidur.
Ya, dia bekerja 24 jam ya. Eh, Pekerjaannya sangat terstruktur ya, karena mereka juga ada pimpinan dan sampai ke bawahnya ya, sampai yang kecil-kecil. Setan itu sekali lagi, setan itu tidak semuanya sama kuat. Ya, mereka punya kekuatan yang berbeda-beda, tergantung levelnya, ya, tergantung tingkatannya. Yang paling tinggi itu adalah iblis diabolos. Oke, terima kasih komentarnya Efesus 6 ayat 12 Pak Pendeta ya, Horas. Kemudian dari rival Ephraim. Salam Pak Pendeta, ya saya bukan pendeta. Boleh saya berbincang dengan Bapak secara pribadi mengenai alam roh, ada hal yang di dalam keluarga saya yang masih membingungkan saya. Kalau berkenan, saya minta nomor untuk bisa dihubungi. Iya, saya sudah berkenan. Ya. Hanya maaf saya tidak masukin nomor handphone di komentar sini ya, karena sekarang terlalu banyak macam-macam lah, kacau-kacau. Menghindari hal itu, maka caranya adalah tolong kontak saya di Facebook page dari Terang Dalam Kegelapan, ada linknya, atau dari Instagram. Kontak, sebut saja dari saudara Rival Ephraim, kemudian nanti saya akan kasih nomor kontak saya. Ya, jadi ini beberapa komentar yang ada, maaf, ya, beberapa komentar yang ada dalam video kaget lihat setan, hantu, dan lalu bagaimana. Ya, ini sedikit respons dari saya dan terima kasih sudah singgah. Saya membuka atau saya ada satu nomor itu tapi memakai bukan WhatsApp tapi Telegram ya. WhatsApp sekarang ya akhir-akhir ini dengan isu-isunya, jadi ini hanya dengan Telegram ya. Jadi saudara kalau mau kontak saya, kalau bisa telepon langsung itu lebih jelas, tapi kalau mau dengan video bisa pakai Telegram ya. Telegram itu juga ada video seperti WhatsApp. Yang mau kontak saya, mau doa, mau cerita, mau sharing, ya nanti saya akan atur waktunya, karena saya juga harus mengatur waktu untuk menyiapkan bahan dan semua. Sedangkan untuk mendengar ya semua pergumulan itu perlu waktu juga ya. Jadi tapi saya sangat terbuka dan saya puji Tuhan, terima kasih karena Tuhan berikan saya pengalaman-pengalaman ya, sehingga saya harap bisa menolong Anda yang sedang diganggu setan, yang sedang mengalami problem dengan masalah rohani. Baik, demikian komentar dari saya atas video kaget lihat setan dan hantu, setelah kaget lalu bagaimana. Silakan komentar lagi yang lain, saya akan selalu usahakan saya merespon komentar replay dengan cepat ya, quick respon, quick replay untuk komentar-komentar yang masuk. Terima kasih, Tuhan menyertai kita semua, Maranatha, amin.